kita di lingkaran 02 itu sudah melakukan pembagian makanan gratis kepada anak sekolah. Mahfud MD sudah membagikan beasiswa gratis. Pada saat tidak ada rekayasa konstitusi yang kemudian dilakukan, tidak apa ada rekayasa, tidak ada intrik negatif. Sekarang Kalau ada yang direkayasa, kenapa paman dari Gibran ini persoalan dieksekusi ya? persoalan enggak. Kalau bicara soal yang pengisinya ini teman Ganjar dari rakyat biasa, Prima lebih parah. Diisi oleh orang-orang yang notabene-nya itu makanya pedagang asongan, karena kita sama-sama dari rakyat biasa. Saya pun juga pemuda yang tidak karena kita sama-sama dari rakyat biasa, marilah kita sama-sama menginsafi ya bahwa harapan rakyat harus itu begitu besar. Harus mendukung Prabowo Gibran dalam menyambut atau menyongsong Indonesia Emas di 2045. Jadi di sini Bung, kita coba saling berdialektika, saling mengulas satu sama lain ya. Saling berperspektif. Nah, selama itu objektif ya ayo kita diskusikan bersama-sama karena ini adalah salah satu permintaan. Salah satu permintaan dari teman-teman di luar itu mereka menantang kita untuk bagaimana mengundang salah satu orang yang terlibat aktif dalam pemenangan paslon lain, capres yang lain. Jadi ya malam hari ini saya penuhi permintaan tersebut. Kalau kalian sendiri, kenapa sih kita rela untuk bagaimana menghabiskan waktu, menghabiskan energi, menghabiskan pikiran untuk sama-sama terlibat memenangkan Bapak Ganjar Pranowo dan Mahfud MD ini? Alasannya sederhana sebenarnya. Karena ruh dan nafas perjuangan para pendiri bangsa itu kemudian harus diwariskan secara betul-betul, harus dipadukan dalam satu konsepsi yang sama terhadap cita-cita tersebut. Jadi hari ini dan beberapa tahun ke depan itu kita coba bagaimana merumuskan atau mengidentifikasi satu persatu orang-orang yang kemudian terpilih sebagai capres dan cawapres. Nah, makanya kami secara kolektif berasal dari gagasan ideologis itu kemudian menjatuhkan pilihan kita kepada Bapak Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Itu tadi alasannya. Yang pertama adalah dari sisi rekam jejak ya, kedua orang ini, dari Bapak Ganjar Pranowo dan Profesor Mahfud MD ini terbilang sangat pengalaman dalam bidang legislatif, dalam bidang eksekutif, ya, yudikatif pun mungkin secara gagasan mereka mumpuni bicara soal itu. Mereka orang yang pernah aktif sebagai menteri di pasca reformasi, yang berjuang mati-matian sampai hari ini berbicara soal hak asasi manusia, bagaimana penegakan hukum itu betul-betul bisa berdiri secara adil. Apalagi ketika kedua calon ini berbicara soal korupsi, kedua orang ini adalah orang yang paling pas bicara soal itu, pemberantasan korupsi itu tadi. Nah, makanya dengan alasan itulah kemudian kami secara kolektif dan insya Allah kami akan berjuang mati-matian untuk bagaimana memenangkan Bapak Ganjar Pranowo dan Profesor Mahfud MD ini bisa memimpin bangsa ini. Kalau pandangan ini saya kira bisa juga kita saling mengutarakan apa yang menjadi hal-hal yang sifatnya positif untuk disampaikan kepada kawan-kawan. Ya, jadi kalau tadi perspektifnya kawan melihat dari pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, itu tidak terlepas juga dari kapasitas dan pengalaman dari pasangan nomor 2 yaitu Prabowo dan Gibran. Selain daripada Bapak Prabowo ini berangkat dari satuan militer,
Dan yang kedua, dia sebagai pasukan elit. Yang ketiga, dia pemimpin daripada salah satu partai terbesar di Indonesia, ketua Gerindra. Terlebih daripada capresnya, yaitu cawapres yang diangkat dari seorang wali kota Surakarta, yaitu Gibran Rakabuming Raka, yang berpasangan dengan Prabowo, itu juga punya beberapa prestasi-prestasi yang dimana Bapak Gibran dan Prabowo itu membawa citra, membawa politik yang membawa rekonsiliasi politik seperti itu. Jadi dia mengangkat bahan diskusi dengan kelompok-kelompok yang notabene-nya dari kiri ekstrim, tengah, dan kanan ekstrim, dia rangkul semua, sehingga dia ini pasangan 02 Prabowo Gibran itu saya melihat bisa menjadi tolak ukur atau ujung tombak daripada persatuan Indonesia, seperti itu. Ya, jadi menyinggung persoalan itu tadi, bagaimana bicara soal pasal 33, bagaimana bicara soal menasionalisasi semua aset tambang, ya betul, menasionalisasi segala semua bentuk-bentuk industrialisasi yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Kalau saya sih ini kan sudah terbukti sebenarnya secara fakta, dan kalau kita melihat di wawancara video narasi yang diselenggarakan oleh Mata Najwa, itu kan ada statement bahwa saya punya aset yang kemudian tidak mampu berjalan karena saya tidak menjabat selama 20 tahun. Makanya pertanyaannya, nasionalisasinya seperti bentuk apa ini kira-kira? Nasionalisasi yang kemudian bertumpu pada satu spektrum kekuatan, yaitu pada kekuatan presiden saja, ataukah memang nasionalisasinya semua bisa terserap kepada masyarakat? Karena saya tidak melihat itu. Di sini saya melihat satu gambaran yang kemudian diutarakan oleh Bapak Prabowo, mengatakan bahwa banyak aset. Ada aset saya yang kemudian tidak bisa berjalan karena saya tidak berkuasa selama 20 tahun. Nah, inilah yang kemudian menurunkan tensi saya dan untuk bagaimana berbicara atau mengulik soal apa yang menjadi isi kepala dari Bapak Prabowo ini. Itu yang pertama. Dan yang kedua adalah, kalau kemudian bahwa Bapak Prabowo ini secara konsisten mampu menjaga hubungan, mampu menjaga relasi antara garis pemikiran ekstrim yang paling kiri sampai ekstrim yang paling kanan, secara realitas di pemilu tahun 2019 itu kemudian Bapak Prabowo ini banyak diperjuangkan oleh kelompok-kelompok itu tadi yang kawan maksud. Nah, pasca Pilpres itu kemudian Bapak Prabowo ini dirangkul di dalam kabinet Jokowi. Nah, banyak kemudian orang-orang, kelompok-kelompok yang berasaskan dan berideologikan yang kawan maksud tadi itu kemudian tersingkirkan daripada Prabowo ini. Artinya ada kalau saya melihat dari gestur cara pembicaraannya, gestur dalam bentuk tindakan oleh kelompok-kelompok masyarakat tadi, itu ada bukti kekecewaan dari situ. Bagaimana gerakan yang kemudian mulai dari gerakan parlemen jalanan, bagaimana kekuatan kelompok yang tadi itu mencoba mengkampanyekan dari corong sosial media, itu begitu aktif mengkampanyekan. Tapi ketika Bapak Prabowo ini kemudian dirangkul di dalam kabinet Jokowi, nah orang-orang ini itu kelihatan dia gesturnya, cara komunikasinya, bahwa mereka adalah orang-orang kecewa, dan mayoritas dari situ kemudian menjatuhkan pilihannya kepada pasangan calon nomor urut 1, yaitu Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Jadi jangan kita tidak
memang agak sulit ketika kita mencoba berargumentasi dari situ karena realitas objektifnya tidak seperti itu. Artinya ketika kita mencoba mengulik soal itu, pasti yang terjadi adalah pandangan yang sifatnya apologik. Ya. Ah, gitu. Ya. Secara garis besar dalam politik Indonesia itu dinamis. Dinamis Ya. Jadi dalam persoalan dia menyampaikan bahwasanya ada asetnya beliau yang tidak bergerak karena tidak menempati jabatan dan dia tidak melakukan suatu kegiatan-kegiatan yang dikatakan tadi tidak membuktikan bahwasanya menasionalisasi aset-aset atau nasionalisasi perusahaan-perusahaan yang dimaksudkan dalam menasionalisasikan tambang atau perusahaan-perusahaan yang dimiliki oleh swasta yang kemudian ini bisa menjadi menjadi tulang punggung daripada bangsa Indonesia, menambah APBD dan lain-lain untuk membuka lowongan pekerjaan. Itu akan ada waktunya di mana proses Bapak Prabowo dan Gibran menjadi presiden. Nah, sekarang untuk membandingkan dia bisa atau tidak menasionalisasikan, pertanyaannya dia tidak punya kuasa. Itu yang pertama. Bagaimana dia mau nasionalisasikan? Terus yang kedua, persoalan tadi yang dibahasakan apa yang Soal gerakan nih. gerakan apa? Soal gerakan apa dari ideologi ekstrem paling kiri sampai yang paling kanan ini mampu Bapak Prabowo rangkul, mampu ini. Taktik atau cara daripada politik yang dijalankan oleh pasangan calon Prabowo Gibran dalam merangkul elemen-elemen atau kelompok-kelompok yang tadi saya katakan kiri ekstrim sampai kanan ekstrim itu dengan mengundang atau mengajak pasangan calonnya itu dengan pemilih muda. Itu bagian daripada strategi taktik. Nah, sementara ketika kita mengajak kaum-kaum maksudnya dengan menggandeng pasangan calon yaitu cawapresnya yang lebih muda, itu bisa mengakomodir pemilih-pemilih atau kelompok-kelompok yang diisi oleh anak muda, milenial dan Gen Z itu sendiri yang masuk ke dalam kelompok kanan ekstrim ataupun kiri ekstrim itu sendiri. Ya. Nah, seperti itu. Nah, kalau saya melihat bahwasanya efek daripada masuknya Prabowo ke dalam lingkaran istana yang kemarin pasca pemilu presiden 2019 dan katanya Bung Aldi masuk ke dalam itu hak daripada masyarakat. Tapi yang jadi persoalan hari ini, bagaimana kita membandingkan antara sama-sama calon yang belum pernah menjadi presiden. Itu bisa kita bandingkan. Nah, kecuali kalau kita hari ini membandingkan orang yang sudah pernah menjadi presiden dan yang belum pernah menjadi presiden, itu kan agak rancu juga karena pencapaian-pencapaian itu tidak bisa kita ukur kinerjanya. Gitu, ya. Nah, agak sulit memang ya ketika sepanjang sejarah Republik ini setiap tokoh, setiap figur yang kemudian menjadi orang nomor satu di Republik ini adalah orang-orang yang punya rekam jejak sebelum maju sebagai presiden. Coba sebutkan kalau ada salah satu tokoh, ada salah satu mantan presiden itu tidak memiliki rekam jejak baik di mata publik, di mata masyarakat, itu kemudian terpilih sebagai presiden. Makanya ya ketika kita ingin merumuskan atau menaruh harapan dan kepercayaan dari masyarakat, ya baiknya kita buka tabir, kita coba mengulas apa-apa saja yang
kemudian sudah dijalankan ya, dan apa-apa saja yang bisa ditingkatkan dari situ dalam skala yang lebih luas. Iya. Dalam skala yang lebih luas, itulah tadi makanya kami coba mengulas tentang apa yang menjadi rekam jejak dari kedua figur yang kami perjuangkan hari ini, Bapak Ganjar dan Bapak Mahfud itu. Dan semua jelas. Angka, persentase, atau sempat juga Bapak Ganjar ini, kalau teman-teman mau lihat di browsing, di searching, itu Bapak Ganjar ini sudah mendapat penghargaan internasional tentang daerah. Angka korupsinya itu turun ya, menurun secara drastis. Jadi masa kepemimpinan Pak Ganjar, dan Bapak Ganjar mendapat penghargaan dari situ. Nah, itulah yang kemudian kami lihat. Di samping itu Bapak diwakili oleh Bapak Mahfud MD, ya, bagaimana dia begitu getolnya, begitu vokalnya, begitu beraninya memasang badan untuk bagaimana mengangkat semua kasus untuk diperadilkan begitu. Artinya bagaimana Bapak Mahfud ini coba meluruskan hukumnya kita yang bengkok. Artinya dari situlah kemudian kami mempercayai dan memutuskan bahwa ketika kita berbicara soal demokrasi di atas negara hukum, yang pertama harus menguat itu adalah hukum itu sendiri. Karena kenapa? Demokrasi ini tidak akan bisa berjalan baik tanpa ada jaminan dari pastian hukum atau kekuatan hukum. Nah, itulah yang kemudian kita dorong. Nah, tapi di samping itu kami juga melihat bahwa ada satu koridor yang harus kita kemudian jalani dalam posisi pemenangan ini, ya. Tidak kemudian bagaimana mempermainkan peran hukum, bagaimana kemudian kita coba merekayasa konstitusi kita supaya bagaimana memuluskan perjalanan dari pemenangan Bapak Ganjar dan Bapak Mahfud MD. Nah, itulah yang kita jaga. Makanya bisa dilihat, bisa dilihat ketika belum dibuka atau ada keputusan dari penyelenggara pemilu ini untuk melakukan kampanye, ya kami menahan diri untuk tidak melakukan aktivitas jor-joran itu. Di Tanah Luwu sendiri, di Luraya sendiri kami tidak melakukan itu. Tapi di samping itu kita menyibukkan diri untuk bagaimana melakukan diskusi dengan tokoh-tokoh masyarakat, coba membaca apa yang menjadi alur dari pemikirannya, apa yang menjadi kebutuhan dasar dari masyarakat itu. Sehingga dalam momen seperti ini, dalam momen hari ini, yang notabene-nya kita sudah diarahkan, kita sudah diberikan keleluasaan untuk melakukan kampanye, tapi orang-orang yang kemudian aktif dan terlibat di relawan teman Ganjar ini kita edukasi satu persatu, kita berikan edukasi satu persatu, sehingga bagaimana politik kita berjalan, bagaimana aktivitas kampanye itu kemudian memberikan inovasi yang baik, memberikan perspektif yang baik, dan yang pertama adalah bagaimana menunjukkan bahwa demokrasi politik itu adalah hak kita semua. Nah, dan tidak ada lagi fobia terhadap politik, tidak ada lagi masyarakat fobia terhadap politik, tidak ada lagi masyarakat yang cenderung apolitis dari situ, karena melihat ya politik ini hanyalah mainan elit saja. Kami tidak mau seperti itu. Bagaimana melibatkan masyarakat untuk berdemokrasi secara sehat, bagaimana menunjukkan ke masyarakat bahwa apapun yang akan kita hadapi selama itu tidak melanggar soal konstitusi dan tidak merekayasa konstitusi kita jalan. Nah, itu adalah komitmen kita. Dan dari situ kemudian karena kita menjaga ada figur yang kita bawa, ada tokoh, ada nama yang kemudian harus kita jaga. Ya, jangan kemudian apa yang menjadi agenda kita yang notabene-nya positif, agenda-agenda kebaikan yang kemudian akan kita perjuangkan ke depannya, itu kemudian tercederai dari aktivitas-aktivitas negatif. Itu adalah komitmen kita, dan itu adalah arahan dan permintaan dari Bapak Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Ya, tidak cukup untuk pembahasan di mana kedua bakal calon yang malam hari ini kita diskusikan persoalan track record, elektabilitas, kuantitas dan kualitas daripada bakal calon 02 dengan 03 ya. Nah,
melihat daripada teman-teman Ganjar yang dimana berangkat dari seorang figur yaitu gubernur Jawa Tengah, ya, Iya. gubernur Jawa Tengah ini Pak Ganjar, dan salah satu dan cawapres ini dari kalangan pakar-pakar hukum, itu mantan ketua MK itu Mahfud MD. Nah, di sisi lain juga saya secara pribadi dan kepartaian dari Partai Prima itu kenapa masuk ke dalam tim relawan, tim pemenangan atau tim yang dinamakan adalah Koalisi Indonesia Maju pada tanggal 28 pas besoknya mulai terbuka untuk kampanye pertama awal, itu sudah dibuka seluas-luasnya kepada jejaring partai, jaring koalisi yang tergabung dalam pemenangan Prabowo Gibran. Itu kita juga berangkat dari melihat sosok kedua ini dulu. Nah, trik rekor yang kita lihat dari Bapak Prabowo itu tidak lain dan tidak bukan, dia bukan boneka partai pertama, tapi Bapak Prabowo Subianto adalah ketua partai yang notabene tidak ada lagi yang saya kira untuk menyetir beliau. Nah, terus yang kedua, kenapa Gibran Rakabuming Raka diambil sebagai atau digandeng sebagai cawapresnya, yaitu kita melihat presentase daripada masyarakat Indonesia dari setiap pemilu di 2019, 2024 ini, kita melihat eskalasi pemilih pemuda dalam kontestasi politik itu sangat tinggi. Hanya saja dalam strategi taktik dari setiap pasangan calon yang dilakukan hari ini itu saya pada malam hari ini mengajak kepada kawan-kawan muda untuk tidak antipati atau apolitik dalam melihat kontestasi pemilihan legislatif dan presiden pada bulan 2 tahun 2024 nanti. Maksud saya dalam kesempatan ini kita melihat bahwasanya kedua pasangan sampai 3 pasangan calon yang akan beradu atau berkontestasi nanti di 2024 ini bisa membangun kepercayaan kepada masyarakat dalam membangun Indonesia. Kalau secara 02 ini strategi yang dibangun yaitu strategi bangsa menuju Indonesia Emas di 2045, yang dimana maksud dan tujuannya itu adalah dengan melihat kondisi objektif daripada Indonesia itu sendiri, seperti itu. Ya, jadi saya coba teruskan persoalan tadi. Nah, pertama yang ingin saya sampaikan bahwa saya secara pribadi ya, itu kemudian berani beradu untuk bagaimana memenangkan salah satu paslon, yaitu Bapak Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Itu yang dimana sebelumnya ya saya cukup menonton saja, hanya mengamati saja, dan terus terang saya juga baru terlibat aktif untuk bagaimana bicara soal pemenangan tersebut, yang sebelumnya ya saya cukup jadi pengamat di luar saja. Ya, apa yang kemudian mendorong saya untuk bagaimana begitu semangat mengorbankan tenaga saya, mengorbankan ide saya dan lain-lain, mengorbankan waktu saya untuk memperjuangkan ini, karena yang terbersit di pemikiran saya bahwa sistem demokrasi hari ini itu kemudian harus betul-betul dibenahi, ya. Dan yang terpenting adalah identitas dari anak muda ini, ya, identitas dari anak muda. Sepanjang sejarah wakil presiden yang paling muda itu adalah Muhammad Hatta. Ya, Muhammad Hatta.
Kalau kita mau lihat bahwa dia adalah representasi dari kelompok-kelompok anak muda, ya memang. Karena memang dia berjuang sejak muda, Pak. Bagaimana dia mendirikan Perhimpunan Indonesia yang menjadi cikal bakal lahirnya semangat nasionalisme. Bagaimana dia merumuskan soal konsepsi tata pemerintahan untuk bagaimana memajukan kesejahteraan umum di hadapan atau membebaskan belenggu kolonial. Jadi Muhammad Hatta ini secara ide, secara gagasan, dan secara garis perjuangan dia clear sampai situ. Nah kemudian hari ini itu kemudian semangat muda, gagasan muda atau representasi dari milenial itu kemudian hanya diukur dalam skala angka. Nah ini harus di-clearkan, dan harapan saya kawan seperjuangan yang ada di hadapan saya ini bisa tergiring dan terlibat aktif bersama saya memenangkan Bapak Ganjar Pranowo dan Profesor Mahfud MD. Tapi sebelum itu ada yang mesti kita luruskan dulu, mengklirkan dulu ya. Saya mengenal ketiga sosok ini karena saya sebelum menjatuhkan pilihan itu ada hal-hal yang saya kaji, ada hal-hal yang sifatnya paling krusial yang kemudian harus saya diskusikan, saya kaji, saya telusuri secara mendalam. Tidak serampangan memilih itu, ataukah saya tidak ikut-ikutan untuk memilih itu, untuk bagaimana berjuang terhadap itu. Nah, kenapa kemudian saya terlibat aktif? Karena ada yang salah dari sini, Pak. Ada perspektif yang kemudian keliru, memandang bahwa semangat anak muda, representasi dari anak muda itu kemudian dikerdilkan dalam skala angka. Oke lah, paslon nomor 2 ini adalah representasi dari anak muda. Loh, anak muda yang seperti apa kira-kira? Anak muda yang seperti apa? Inilah yang kemudian menumbuhkan rasa pesimisme terhadap anak muda hari ini ketika yang muda kemudian terjawanta dalam angka-angka tersebut. Anak muda hari ini anak muda hari ini itu akan merasa pesimis ya oke lah, saya secara pribadi orang tua saya tidak punya apa-apa ya. Orang tua saya bukan dari keluarga besar, bukan keluarga dari ini, dan tidak punya jabatan apa-apa di skala pemerintahan. Nah, kalau anak 1.000 atau 2.000 anak muda yang seperti saya pasti akan mundur, Pak. Karena kenapa? Orang tua saya, om saya, tidak ada yang seperti ini. Artinya apa? Artinya semangat identitas kepemudaan ini ternyata tidak dibangun dari satu semangat yang progresif, satu semangat yang revolusioner. Artinya anak muda akan merasa masa bodoh karena orang tua saya tidak ada yang seperti itu. Ngapain saya ini, Pak? Berbeda dengan mereka karena mereka ini ada ininya. Dia adalah anak biologis dari ini, dia adalah paman dari tidak bisa. Artinya akan menumbuhkan rasa pesimisme ketika Gibran Raka Buming Raka ini kemudian dijadikan satu cerminan bahwa ini loh anak muda yang harus kita contohi. Kau bisa dicontohi dalam segi apa kira-kira? Kalau Anda harus dicontohi, harus ketika Anda menjadi figur, Anda menjadi ini, kami semua ini harapan kami akan pupus begitu saja. Nah, inilah yang kemudian saya kurang bersepakat soal itu. Kenapa kita tidak memberikan kesempatan kepada anak muda sebagai representasi dari kaum milenial, sebagai representasi dari kaum muda. Kalau seperti itu saya tidak mau disebut anak muda, dan ribuan bahkan jutaan anak muda seperti saya tidak akan menolak untuk disebut sebagai anak muda. Sebab bahwa anak muda ini harus kemudian lahir. Karena kenapa? Harapan kita sudah sirna, Pak. Orang tua saya bukan presiden. Orang tua saya pedagang asongan. Dan ujung-ujungnya saya paling banter akan jadi pedagang asongan juga. Seperti itu. Berbeda kemudian ketika anak muda ini atau Gibran ini itu mereka berjuang dari tangga 1, tangga 2, tangga 3. Artinya dia coba kita anak muda secara objektif melihat itu. Kami anak muda secara proporsional pemikiran kita sudah maju, Pak. Pemikiran kita sudah maju.
kami tidak melihat kau di atas sana. Ketika kamu di atas sana, tapi kami melihat ketika kamu itu bagaimana tahapan prosesmu sehingga sampai ke atas sana. Kami tidak melihat kamu di atas sana, ketinggianmu sekian dari ya kamu ada di ketinggian sekian MDPL dan lain-lain, kami tidak melihat itu. Tapi yang kami lihat adalah bagaimana proses kamu sehingga kau bisa sampai di puncak itu. Saya kira itu harus kemudian menjadi pemikiran kritis kita yang lahir dari anak muda ya. Karena apa ya? Kalau katanya Tan Malaka, harta yang paling mewah dari anak muda itu adalah idealisme. Dan idealisme tumbuh itu dari nalar kritis. Kita tidak bisa menguatkan posisi idealisme kita ketika semangat kritisisme kita itu hilang. Ya. Kami tidak mencari itu ya. Berbeda kemudian dengan Muhammad Hatta waktu itu. Karena memang dia betul-betul lahir dari semangat mudanya. Umur sekian sudah bisa menjadi sekian, umur sekian sudah bisa menggagas ini, sudah bisa memikirkan ini, umur sekian sudah bisa membentuk ini, mendirikan ini. Iya. Nah, itu artinya ya artinya kita jadi pandangan dari kita secara objektif melihat itu. Ya, dan mudah-mudahan ya. Sebenarnya harapan kami untuk memobilisasi, menggiring orang-orang yang ada di luar dari kita itu untuk bagaimana membangun kesadarannya supaya sesegera mungkin ini bisa insaf. Luar biasa. Ya, jadi pandangan dari pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD itu sudah sangat mendetail lah, mendekati lengkap belum. Tapi saya sanggah persoalan keterlibatannya seseorang yang dianggap belum layak sebagai pasangan. Saya tidak melihat dia layak atau tidak ya. Saya tidak melihat itu ya. Tapi dari bahasa yang keluar itu figur yang lahir dari Cawapres 02 yang digandeng oleh Bapak Prabowo itu banyak dari kalangan 03 dan 01 melihatnya seperti itu. Tapi di sisi lain dalam representatif daripada teman-teman atau masyarakat muda yang dikatakan kaum milenial dan Gen Z itu dalam kontestasi politik hari ini tidak melihat seperti apa yang menjadi tujuan atau yang lebih detailnya kepada rumusan-rumusan perbaikan daripada bangsa, tapi lebih kepada pemilih pemuda yaitu kaum milenial, Gen Z dan sebagainya itu lebih tertarik dalam dunia politik yang jenaka, yang gembira. Seperti itu. Ya. Dalam koalisi Indonesia Maju banyak partai yang tergabung, salah satunya adalah PSI dan Prima, representatif daripada anak muda yang tadinya yang dikatakan pesimis dalam hal dunia politik. PSI dan Prima itu membuka seluas-luasnya dalam merangkul teman-teman atau kaum muda, kaum milenial, kaum Gen Z untuk ikut aktif dalam perpolitikan, yaitu masuk dalam pendidikan politik gitu. Kalau melihat daripada Prima itu sendiri yang hadir hari ini dan tergabung dalam koalisi Indonesia Maju dalam pemenangannya Prabowo Gibran, saya rasa sudah jelas secara garis besar kepartaian menggunakan analisis yang kerakyatan, yaitu membangun Indonesia menuju Indonesia emas dengan melihat karakteristik bangsa kita sendiri, terlepas daripada teman-teman dari 01 dan 03 ini dalam menjalankan atau merangkul kawan-kawan dalam hal sekiranya untuk membumingkan ini Gibran Ganjar Pranowo atau Mahfud MD, Anies dan Caimin
itu banyak metode yang mereka lakukan. Ya, salah satunya ya mungkin Bapak Aldi nih yang paham kalau di kita di 02 yaitu Ya. Karena saya paham ketika paslon ini, makanya saya menjatuhkan pilihan ke oh iya. nomor Nah, 3. Karena saya paham bagaimana. Tapi ada satu pertanyaan yang menggelitik di pikiran saya, persoalan ke penjatuhan atau pemilihan daripada Bung Aldi ini ke pasangan calon Ganjar ini secara garis besar ini punya capaian seperti apa dalam merangkul, apakah hanya merangkul teman-teman yang di milenial saja ikut dalam berpolitik, dan caranya seperti apa untuk di ruang lingkup Palopo ya, di ruang lingkup Palopo itu bagaimana keinginan atau capaian yang kawan Aldi ini akan lakukan, karena nanti saya jawab juga apa yang menjadi representatif daripada Partai Prima yang mengajak teman-teman muda atau milenial Gen Z yang ada di Kota Palopo dalam hal ini ikut terlibat aktif dalam pemenangan salah satu capres yaitu 02 Prabowo dan Gibran Rakabuming Raka di Kota Palopo. Ya, jadi hari ini teman-teman milenial kami ajak berdiskusi soal bagaimana menjemput soal Indonesia Emas di tahun 2045 ini. Bonus demografi yang kemudian kita hadapi hari ini itu kemudian harus betul-betul menjadi buah segar, ya, buah segar untuk menjadi bekal di tahun 2045 itu. Nah, janganlah kemudian bonus demografi yang kami hadapi ini, yang kita rasakan hari ini, itu kemudian menjadi bumerang di hari kemudian. Nah, bagaimana kita merumuskan sama-sama soal itu? Yang pertama adalah kami coba menggagas, ya, kami coba mendorong soal yang pertama bagaimana memajukan pendidikan nasional kita. Itu yang pertama. Karena kenapa? Yang mampu menjamin soal masa depan kita, yang mampu menjamin soal siapa sih yang akan melanjutkan tongkat estafet ini secara murni dan secara real, itu kita semua. Bagaimana kekuatan itu bisa terbangun, bagaimana pemikiran-pemikiran anak muda itu bisa terbangun, ya, bagaimana inovasi-inovasi itu kemudian bisa lahir dari pemikiran-pemikiran anak muda, bagaimana kreativitas anak muda ini bisa terus terasah itu melalui pendidikan. Bagaimana anak-anak muda, generasi-generasi hari ini yang akan berkecimpung ke depannya itu betul-betul bisa menikmati bangku pendidikan untuk mengasah keterampilan, untuk bagaimana membangun imajinasi. Ya, karena kenapa? Indonesia terlahir dari ide-ide anak-anak muda yang sehat secara akal dan pikirannya. Ya, dan hari ini kemudian kami harus bisa menjawab soal itu, bahwa hari ini 2045 atau Indonesia Emas itu kemudian akan bisa tumbuh lahir di dunia yang diwakili oleh Indonesia itu sendiri, itu lahir dari ide-ide sehat, lahir dari akal-akal sehat, lahir dari anak-anak muda yang bisa mengenyam pendidikan tinggi. Artinya apa? Pendidikan adalah tonggak utama untuk bagaimana menjamin Republik Indonesia ini ke depan. Ya. Dan pendidikan anak-anak muda ini harus betul-betul bisa menyentuh bangku pendidikan itu sendiri. Harus bisa gratis, harus bisa diakses oleh semua masyarakat, khususnya anak-anak muda di Republik ini. Jadi saya tangkap dari pembacaan atau pernyataan daripada salah satu tim Ganjar Mahfud ini masih mencari jawaban untuk menyelesaikan atau menghentikan yang namanya kemunduran daripada bangsa dan lebih kepada memajukan. Nah, kalau pasangan 02 yaitu Prabowo Gibran itu sudah punya jawaban dan sudah terlaksana di awal kampanye. Dalam hal ini saya sampaikan
menyambung daripada kawan Aldi ini, Bung Aldi mencari jawaban, saya kasih jawabannya, yaitu kita di lingkaran 02 itu sudah melakukan pembagian makanan gratis kepada anak sekolah. Mahfud MD sudah membagikan beasiswa gratis. Pada saat jangan dulu di awal kampanye. Makanan ini. Nah, makanan Mahfud MD memberikan beasiswa untuk anak langsung anak sekolah dan ibu hamil. Ya. Berangkat dari makanan itu punya output, yaitu energi. Energi itu akan membangun generasi-generasi yang baik. Seperti itu. Nah, sudah nyata ini kerja-kerjanya. Ya, kalau beasiswa itu di masa kampanye kan? Ini masa kampanye. Itu di masa kampanye. Di masa kampanye. Bapak Ganjar selama 10 tahun memimpin Jawa Tengah, itu bisa dibuktikan, Pak. Bagaimana tata kelola pendidikan, khususnya tenaga-tenaga terampil, khususnya sekolah menengah kejuruan itu terbangun dengan pesatnya. Ya, Badan Akreditasi Nasional mengamini itu bahwa Jawa Tengah sudah terbangun pesat dalam tatanan pendidikan. Itu yang pertama. Ya. Yang kedua, Bapak Mahfud MD, ya, pada saat aktif di akademik, ya, memimpin salah satu kampus yang ada di Jawa, itu memberikan beasiswa gratis, beasiswa kepada masyarakat yang tidak mampu atau mengorganisir anak-anak muda yang tidak mampu secara ekonomi untuk berkuliah di persoalan universitas yang ada di Jawa. Kepada masyarakat Indonesia, khususnya kepada kaum muda atau yang tenaga produktif, itu berangkat dari ketersediaannya bahan pangan. Nah, sementara Prabowo dan Gibran melakukan atau melaksanakan kegiatan yaitu pembagian, dan semoga ketika dia terpilih sebagai presiden dan wakil presiden akan melanjutkan estafet daripada pemberian makanan gratis dan susu gratis kepada anak sekolah dan ibu hamil. Untuk apa? Tujuannya ya sudah jelas bahwasanya seluruh masyarakat Indonesia yang sampai hari ini itu terbebani oleh ketersediaan bahan pangan. Nah, belum lagi ekonomi. Itulah yang menjadi tolak ukurnya teman-teman Prabowo Gibran dalam melakukan kegiatan tersebut adalah bertujuan untuk membangkitkan atau menciptakan tenaga-tenaga produktif yang sehat. Gitu. Kalau persoalan pendidikan, kalau siswanya tidak sehat, tidak dijamin gizinya dari makanan-makanan yang tidak bergizi, itu saya rasa pusing juga ketika kita menginginkan Indonesia maju tapi masyarakatnya sakit. Seperti itu. Saya kira agak kontradiktif juga ketika Prabowo ini bicara soal pangan, itu proyek food estate-nya mangkrak. Itu menelan anggaran triliunan. Padahal janjinya adalah bagaimana capaian utama dari food estate itu adalah bagaimana memperkuat ketahanan pangan nasional. Begini. Jadi begini konsepnya itu. Begini agak rancu ya. Begini konsepnya daripada pembagian makanan gratis itu. Kan terlihatnya makanan gratis. Makanan itu terdiri dari nasi, lauk pauk, air dan susu. Nah, hasil atau sajian yang menjadi makanan gratis ini harus dikelola oleh masyarakat Indonesia dan outputnya diberikan kepada anak-anak kita, anak-anak muda, pelajar, siswa-siswi dan ibu hamil. Karena kenapa? Mencegah stunting. Ya, karena kita melihat bahwasanya ketika masyarakat dibebankan lagi dengan swasembada pangan,
atau Itu ekonomi yang yang katanya membebankan masyarakat terhadap swasembada pangan itu adalah proyek mangkrak dari Protestan itu. Nah, itulah yang sebenarnya menjadi harapan dari masyarakat, tapi ternyata mangkrak, Pak. nah makanya itu supaya tidak mangkrak, supaya tidak mangkrak ini Harus berkuasa dulu. tidak men soal Supaya berkuasa atau tidak. Supaya aset Prabowo bisa jalan ya. Karena begini, dari beberapa presiden yang mengangkat isu tentang swasembada pangan, hanya Prabowo hari ini memberikan keleluasaan kepada UMKM dan ibu rumah tangga dari desa sampai ke kota dalam pengolahan makanan itu dari hasil petani itu menjadi makanan yang bergizi untuk diberikan kepada anak-anak, siswa-siswa dan ibu hamil. Begitu. Jadi kita kelola sendiri ibaratnya ini ya, hasil bumi kita untuk dimakan oleh anak-anak Indonesia. Iya. Seperti itu. Nah, kalau Soal dana yang triliunan, yakin dan percaya ini bukan saya omong kosong atau seperti itu apa. diserahkan saja sama developer, Ya. bank perumahan ya. Bukan. Perumahan rakyat. Nggak usah mimpi-mimpi buat estate itu, Pak. Prabowo dan Gibran mengangkat 17 program utama. Nah, Ya. Dari beberapa salah satunya yang pertama swasembada pangan yang harus dikelola oleh masyarakat Indonesia sendiri dan dikonsumsi oleh rakyat sendiri seperti itu. Terus yang kedua dalam pemberantasan korupsi. Nah, dalam pemberantasan korupsi itu sudah dibuktikan juga oleh beliau Bapak Prabowo. nah, maksudnya gimana ini? Apanya? Swasembada pangan itu dikelola oleh masyarakat, kemudian dikonsumsi sendiri oleh masyarakat. Artinya ya apa-apa diserahkan kepada masyarakat. Artinya ya pemerintah hanya bisa membangun program ya. Ya, eksekusinya rakyat dipaksa untuk eksekusi sendiri di lapangan ini. Masalahnya begini, Bung Aldi kan. Masalahnya bukan persoalan pemerintah atau ini Prabowo Gibran hanya mempunyai program saja, tapi ini sudah nyata. Nyata yang daripada paslon yang lain bicara soal program tapi tidak melihat daripada kekuatan daripada contoh tadi ya. Industrialisasi menasionalisasi industri itu bukan kemudian masyarakat yang dipaksa untuk mengelola itu, bukan begitu konsepnya ya. Kita sama-sama lah baca bukunya Mars, bukan seperti itu yang kemudian yang menjadi poin utama, bahwa masyarakat terlibat untuk ya sama dengan tadi, bahwa kita cukup membangun program ini loh programnya. Nah, masyarakat silakan. Makanya saya jelaskan dulu 17 program itu yang menjadi unggulan Prabowo Gibran ini. Terlepas daripada program unggulannya juga Ganjar Pranowo. Tadi sudah saya jelaskan yang ke poin kedua yaitu pemberantasan korupsi. Yang pertama yaitu meningkatkan swasembada pangan di Indonesia. Yang kedua adalah pemberantasan korupsi yang dimana sudah dibuktikan bahwasanya Bapak Presiden insya Allah dia duduk ya. Prabowo ini sebelum kita bicara siapa yang menang siapa yang kalah, pastikan dulu lah. Ya pastikan dulu lah pilihan terbaik ini kemana kira-kira. Perlu saya sampaikan dengan tegas bahwasanya kemenangan sudah di depan mata, tegak lurus bersama Indonesia Maju. Prabowo Gibran ya, ini kita belum selesai ini persoalan pembuktian yang dimana Prabowo ini sudah membuktikan bahwasanya ketika ada kadernya di Gerindra khususnya yang tersangkut dengan namanya korupsi itu sudah di blacklist. Ada dua nama nama kader dari Gerindra itu sudah Prabowo cek blacklist itu. Nah sementara Ganjar Pranowo dan Mahfud MD dalam pemberantasan korupsi itu seperti apa? Terbukti pada saat dia menjadi menteri awal dia terpilih menjadi menteri di zaman Gus Dur. Mahfud MD bersama Bapak Rizal Ramli dan beberapa tokoh-tokoh yang terlibat di kabinet Gus Dur waktu itu.
bagaimana para menteri ini saling mendorong, saling getol untuk berbicara soal bagaimana memberantas korupsi, bagaimana berbicara soal anti terhadap korupsi. Semua banyak proses peradilan yang melibatkan soal itu. Banyak pelaku-pelaku korupsi yang kemudian diamankan pada waktu itu. Ini jelas, Pak. Nah, daripada kita berbicara soal swasembada pangan sedangkan mengurusi food estate gagal, Pak. Padahal dia sudah dianggarkan oleh negara. Apakah rakyat kemudian harus didorong soal itu? Pemerintah cukup mendorong program, nanti masyarakat yang eksekusi. Kan namanya estafet seperti saya pun. kekuasaan yaitu presidensial itu yang namanya warisan. Selain daripada warisan hutang, bagaimana supaya presiden selanjutnya ini bisa membebaskan rakyat Indonesia dari keterpurukan, kemiskinan dan lain sebagainya, menjadi belenggu masyarakat Indonesia sehingga tidak maju? Prabowo Gibran mempunyai solusi, yaitu menjalankan swasembada pangan yang outputnya kembali lagi ke rakyat Indonesia itu sendiri, yang dikelola oleh masyarakat baik dari tingkatan desa dari tingkat, kan ini membangun ekonomi kerakyatan. Membangun ekonomi kerakyatan, terlebih daripada sekarang impor terus, impor terus. Garam saja sampai hari ini Indonesia masih impor, padahal banyak sekali gudang-gudang atau produksi garam yang dihasilkan oleh masyarakat Indonesia. Alutsista juga kita impor ya. Itu pun bekas. Nah, persoalan alutsista itu lain lagi, karena persoalannya itu pun bekas. Persoalannya apakah tenaga-tenaga ahli alutsista ini di Indonesia mumpuni, atau peralatan sarananya bisa tidak membangun alutsista? Itu yang menjadi pertanyaan. Itu tugas Menteri Pertahanan untuk bagaimana merumuskan soal itu, soal kesiapan Indonesia menciptakan senjata nuklir, menciptakan alutsista secara mandiri, tidak mengimpor dari luar. Apalagi yang diimpor ini barang bekas, Pak. Yang harganya fantastis juga. Kalau persoalan impor mengimpor bukan cuman alutsista, bukan alutsista, tapi hasil bumi. Sampai garam, dan tapi hukum tidak ada yang diimpor ya. Di masa yang Mahfud MD. Hukum tidak ada yang diimpor. Saya rasa Bapak Mahfud yang tahu itu dari teman-teman Ganjar, ini. Makanya itu kita sebelum menjatuhkan pilihan, kita mengkaji track record dari pasangan ini. Kami mengkaji soal itu, sehingga kita bisa melihat secara objektif siapa sih yang betul-betul bisa dan menjadi representatif untuk bagaimana memajukan republiknya kita. Makanya kita tidak memilih secara serampangan, tidak menjatuhkan pilihan secara serampangan soal itu. Ya, harus saya perjelas lagi. Dan objektif juga kan? Kita melihat secara garis kepartaian dalam koalisi Indonesia Maju. Ini di luar. Ini di luar kan? Kita akan menjemput kemenangan Prabowo Gibran untuk mencapai Indonesia emas. Tidak, maksudnya kita belum bicara langkah-langkahnya soal itu sudah dipersiapkan oleh Prabowo dan Gibran. Nah, sementara Ganjar, Mahfud, Anies, Caimin punya cara masing-masing. Nah, sementara pada malam hari ini saya berdiskusi dengan Bung Aldi ini, konsep seperti apa teman Ganjar atau Pak Ganjar dan Mahfud MD ini dalam dalam mengelola Indonesia ke depannya. Nah itu makanya ini apa ya? Selain daripada ideologisasi ya, karena bicara soal kepentingan pasti ada. Apalagi terlibat aktif dalam pemenangan salah satu calon seperti itu. Itu yang menjadi kalau saya garis tegak lurus ini, men. Ya. Kalau pembenarannya adalah garis tegak lurus, itu artinya kita masih cenderung ikut ya. Cenderung ikut karena objektif. Enggak. Kita kan dalam memutuskan itu pasti ada yang namanya pertemuan. Adu pendapat, menawarkan gagasan, menawarkan pemikirannya kita dari kepartaian. Dan alhamdulillah tujuan daripada Partai Prima bisa diakomodir oleh Prabowo Gibran. Nah, persoalan pasal 33 tadi,
pasal 33 tadi akan terrealisasi dengan cara suasembada pangan Akan terrealisasi. Akan terrealisasi. ya ketika dia menjabat sebagai presiden. Makanya Koalisi Indonesia Maju itu lahir untuk menjemput kemenangan beliau. Kita juga menawarkan gagasan, menawarkan konsep itu objektif juga kita mestinya. Ya kan? Objektif juga. Artinya ya kita ini menjual ide, menawarkan konsep. Nah, bedanya teman Ganjar, Bung Aldi itu menawarkan kalau Prabowo Gibran sudah tuntas, sudah tahu jalannya, akan kesini. Tuntas dalam wilayah apa? Tuntas. Saya sedang melihat Dalam programnya. Sekarang programnya Ganjar Pranowo atau Mahfud MD seperti apa langkah-langkahnya? Tidak menjabarkan. Kalau Prabowo Gibran sudah mempunyai strategi bangsa dalam menjemput Indonesia Emas 2045. Sudah mempunyai idenya. Sisa Ganjar Pranowo dan Mahfud MD sudah terjalankan, Pak. Gimana ini? Bagaimana cara sudah terjalankan? Skala Jawa Tengah. Skala Jawa Tengah. Iya. Kalau Indonesia. Nah, itulah makanya kita bagaimana ya positioning Bapak Ganjar ini pada saat memperjuangkan Jawa Tengah itu harus kemudian dijadikan skala yang lebih luas lagi. Lebih luas lagi. Bagaimana kemajuan itu bisa menyentuh di wilayah-wilayah lain. Seperti apa yang kemudian dijalankan oleh Bapak Ganjar Pranowo ini di masa kepemimpinannya sebagai badan eksekutif di Jawa Tengah, ya, sebagai lembaga eksekutif, eksekutif di Jawa Tengah. Satu hal yang tidak bisa dipungkiri dari kepemimpinan Pak Ganjar ini. Dan semua tidak bisa memang dipungkiri dan tidak bisa dibantahkan karena sudah terrealisasi. Tapi faktanya itu Jawa Tengah masih dalam kategori masyarakat di bawah kemiskinan, masih banyak. Itu data siapa itu? Wah, tinggal kita baca saja berita-berita bahwasanya sampai hari ini masih tergolong rendah. Ini kita bandingkan. Kita bandingkan masa kepemimpinan sebelumnya, masa kepemimpinan hari ini. Itu kita bandingkan bagaimana fluktuasinya dan di mana akar persoalannya. Dan hari ini fluktuasinya begitu pesat kemajuannya, ya. Begitu pesat, tidak ada stagnasi di situ. Di masa kepemimpinan 10 tahun Bapak Ganjar Pranowo ada fluktuasi yang terjadi dari tata pembangunannya, dari sumber daya manusianya, dari pengelolaan sumber daya alamnya. Itu ada fluktuasi, ada kemajuan. Nah, sekarang pertanyaannya, ya, siapa yang pernah menjabat sebagai wali kota atau gubernur dari salah satu itu, ya, Gibran Rakabuming Raka? Coba lihat, ada tidak fluktuasi yang signifikan dari situ? Tidak ada. Masa kepemimpinan 2 tahun itu mau jadi apa, Pak? Ya kan? Nggak ada yang bisa kita ukur. Ini objektif kita melihat soal itu. Kalau persoalan waktu, ya tidak, ini bukan persoalan waktu. Ini persoalan objek. Ada objek tidak yang terbangun, ada ini tidak yang terbangun begitu signifikan, ada fluktuasi tata pembangunan yang terjadi tidak di, nah kan kita bahas di masa itu, ya itu yang harus kita uji hari ini. Yang kita bahas hari ini pada malam hari ini tidak bisa karena memang tidak ada. Adalah seperti apa ini Indonesia ke depannya ketika dipimpin oleh Ganjar, Mahfud dan Prabowo Gibran. Nah, sementara saya jelaskan dari awal, Bapak Prabowo dan Gibran ini secara garis besar mempunyai langkah-langkah taktis dalam menuntaskan program-program yang diangkat, yaitu sebanyak 17 program unggulan. Pertama, Pertama, penyakit Republik ini adalah penyakit akut bangsa ini adalah korupsi. Ini sudah dijelaskan tadi bahwasanya salah satu pembuktian daripada Prabowo dan Gibran yaitu salah satu memecat kadernya yang tersangkut dalam korupsi. Nah, sementara Bapak Ganjar tapi sekarang diorganisir ulang, kan? Bapak Ganjar dan Mahfud, persoalan diorganisir itu terlepas daripada pemecatan itu loh. Karena kalau sudah dipecat ya sudah. Gitu. Nah, kalau ini bicara bagaimana? Bilang biar bicara berapa jam? Bicara soal
korupsi, apa yang dilakukan Pak Ganjar pada saat menjabat sebagai Dapat penghargaan, Pak. penghargaan apa? Penghargaan bahwasanya mengamankan korupsi atau gimana? internasional karena aktivitas pemerintahannya itu mampu memberantas korupsi di Jawa Tengah. Bisa ada dua kemungkinan. Yang pertama memang bersih pengelolaan pemerintahannya bersih. Iya. Karena yang bersih. Nah, dari yang kedua diamankan pengamanan bagi mereka yang Buktinya terduga. Penghargaan itu tidak keluar serampangan. Berbeda kemudian menjatuhkan pilihan itu serampangan. Berbeda dengan predikat penghargaan itu. Banyak tolak ukur. Ada badan-badan independen yang kemudian mengevaluasi hasil dari situ. Kalau bicara soal kemungkinan bahwa ada indikasi soal pengamanan, ada indikasi tidak mengungkap soal kasus-kasus korupsi itu saya kira jauh lah dari situ. Karena kenapa? Ya, ini penghargaan seperti itu tidak serampangan. Berbeda kemudian ketika kita menjatuhkan pilihannya, terkadang serampangan juga melihat itu. Ya, jadi ya harapan saya. Kawan sudah berikan harapan ini. Berikan harapan. Ya. Harapan saya karena dengan berjuang bersama Bapak Ganjar Pranowo dan Mahfud MD itu menumbuhkan rasa optimisme. Ya, menumbuhkan rasa betul-betul lahir dari pengharapan tersebut. Kalau kita bicara bahwa Gibran ini adalah satu harapan dari anak muda, itu saya adalah perwakilan dari situ. Jika orang yang berharap itu masih bisa dikendalikan sama orang lain, sama dengan Bapak tadi menawarkan ide ini, harapannya bisa terrealisasi, makanya saya ikut, ya kan? Tapi di balik itu realitas objektifnya, lewat tangan-tangan Bapak Prabowo ini, ya masih ada proyek mangkrak. Kalau mau bicara soal swasembada pangan, mana food estate? Kalau mau bicara soal bagi-bagi makanan gratis, tiap hari saya diberi makan gratis sama mama saya sampai saya tumbuh besar seperti hari ini. Ya, bagaimana saya bisa bersekolah dengan baik? Makanya saya diberikan asupan gizi yang baik. Orang tua saya lebih matang bicara soal itu, Pak. Yang hari ini yang masih menjadi kendala adalah bagaimana pendidikan itu bisa diakses oleh seluruh masyarakat, bukan bagaimana kita bisa makan asupan nutrisi yang sehat, asupan gizi yang sehat supaya kita. Saya kira itu tidak seperti itu. Konkretnya adalah inilah makanya saya bilang kita harus objektif melihat apa yang menjadi akar persoalan hari ini. Objektifnya apa? Ketika Bapak Prabowo berbicara soal swasembada pangan, ya sudah berapa tahun food estate ini mangkrak, Pak. Semua sudah tersuplai dengan baik, anggaran triliunan sudah tersuplai dengan baik, tapi sampai hari ini jadi rawa kosong yang ada di sana. Nah, ini yang menjadi kegagalan kita dalam menaruh harapan, dalam menaruh kepercayaan. Kalau saya menaruh harapan kepada Bapak Mahfud, kepada Bapak Ganjar untuk memberantas korupsi, ini masuk di akal. Karena kenapa? Rekam jejak yang terbukti. Bagaimana Bapak Mahfud MD ini betul-betul menegakkan hukum. Ya, orang yang paling sulit untuk menyentuh hukum, dia adili juga, Pak. Dia berdiri di atas podium, dia berdiri di atas mimbar untuk bagaimana mengungkap semua kasus yang agak sulit diungkap di badan peradilan. Iya. Itu posisinya belum duduk menjabat sebagai sedang itu belum menjabat juga dia, Pak. Dalam posisi yang kita sama. sudah buktikan juga. Jadi dalam hal pemberantasan korupsi, saya lihat di sini dari sosok Mahfud MD menegakkan supremasi hukum dalam memberantas korupsi. Nah, sementara Prabowo juga saya sampaikan tadi sudah dibuktikan dengan mencat atau memblacklist 2 nama kader yang terjerat kasus korupsi itu sendiri. Nah, 17 tapi merangkul orang. 17 program utama dalam swasembada pangan, pemberantasan korupsi dan peningkatan mutu daripada pendidikan secara mudah dan dapat diakses oleh
seluruh masyarakat Indonesia, itu juga menjadi programnya Bapak Prabowo gitu. Nah, langkah nyata yang diambil oleh Prabowo dan Gibran hari pertama kampanye ya sudah dibuktikan bahwasanya pendidikan hari ini ditunjang dengan makanan yang gratis dan bergizi. Nah, kemarin juga saya di rumah diberikan makan gratis, kapurung apa segala macam, itu lebih sehat itu. Persoalan itu kan subjektif. Tidak, subjektif karena di rumahnya Bapak saja. Kalau sementara keinginannya Bapak Prabowo dan Gibran artinya itu tidak memberikan beban tambahan, tidak memberikan beban yang notabene setiap hari kita membutuhkan makanan, terlebih daripada programnya hari ini pendidikan dari mulai di tingkatan SD sampai SMA itu masuk melakukan kegiatan pendidikan dari mulai jam 7 sampai jam 15 jam 5 sore. Ya, itu ditangkap langsung oleh Prabowo dan Gibran dalam memberikan tunjangan atau makanan yang bergizi untuk mereka. Seperti itu. Dan orang tua ini tidak fokus lagi kepada pemberian makanan tersebut. Kenapa? Karena dengan uang yang tersisih daripada pembelian makanan tadi yang katanya kawan bilang gratis, itu dibeli dibeli. Itu bukan saya yang beli toh. Bukan orang tua saya yang orang sama tua. Dengan presiden itu bukan sama dengan Bapak ini. Artinya begini ya. Kalau memang Bapak Prabowo konsisten bicara soal konsisten ketika dia sudah duduk. Belum duduk saja tidak konsisten. Nah, bicara soal menghargai kekuatan hukum, tapi merangkul orang-orang yang sejatinya merekayasa konstitusi dan melanggar etik di dalam badan konstitusi. Persoalan gimana nilai konsistensinya? Persoalan konstitusi yang dikatakannya Bung Aldi ini melanggengkan si A dan si B. Saya rasa gugatan yang dilakukan oleh orang di luar daripada capres yang saya dukung hari ini, ya kalau misalkan Bapak atau Bung Aldi dengan tim-tim yang lain dari pasangan yang lain, silakan ajukan lagi banding ataukah sanggasa PK. Silakan. Tidak bisa. Begini sederhana saja ya. Sederhana saja. Seandainya ajukan gugatan kembali. Seandainya tidak ada rekayasa konstitusi yang kemudian dilakukan, tidak ada rekayasa. Tidak ada intrik negatif ya. Kalau malah ada yang direkayasa, kenapa paman dari Gibran ini persoalan eksekusi ya? Persoalan dia tidak melanggar, dia tidak melanggar, tidak ada persoalan paman. Ini kan di luar daripada bukan saya yang jawab ya. Itu kan persoalan lain. Ketika yang diturunkan dari jabatannya ya. Dia divakumkan dari jabatannya sebagai ketua MK itu karena dia telah mengetuk palu. Ya, mengetuk palu terhadap undang-undang, terhadap aturan yang meloloskan keponakannya. Artinya apa? Ya, seandainya itu tidak melanggar kode etik, ya, itu tidak melanggar atau tidak merekayasa keinginan tersebut, kalau dia bertahan, pihak lain menganggap bahwa seperti itu, silakan ajukan gugatan kembali untuk ngapain mau digugat? Tidak ada yang dilanggengkan di sini, tidak ada yang direkayasa. Saya gugat itu bukan lingkaran daripada darah pasangan ini tidak digugat, tidak ada yang menggugat, tapi paman dari ini yang ada seorang pemuda yang menanyakan persoalan aturan tersebut gitu. Kalau misalkan Bapak ini Bung Aldi ini tidak sepakat dengan hasil dari MK, ya silakan ajukan gugatan kembali bahwasanya tidak sepakat saya seperti itu. Ya saya tetap tidak sepakat. Ya, secara pribadi saya tetap tidak sepakat soal itu. Ya, saya tetap tidak sepakat soal itu. Nah, sekarang sudah terbuka dan masa kampanye dan
Dan yang terpenting adalah sudah ini terdaftar yang menjadi sebagai catatan. calon presiden dan wakil presiden. Iya. Nah, Artinya begini. di luar daripada gugatan yang dianggap dimanipulasi dan direkayasa, Iya. silahkan teman-teman yang dari oposisi atau dari tim yang lain Ngapain kita ini relawan, relawan dari Ganjar. yang mengajukan Biarkan proses yang mengajukan hukum. Biarkan aturan kode tersebut etik juga yang bukan kemudian- dari relawan tapi dari orang biasa atau masyarakat biasa pemuda yang menanyakan persoalan aturan usia Ya kan? gitu ya. Ngapain kita mau menggugat ini? Yang saya mau gugat ini adalah isi kepala dari orang-orang yang kemudian mendukung pasangan Prabowo Gibran. Ini yang harus saya gugat ini isi kepalanya. Apa sih yang menjadi apa ya nilai plus dari situ? Saya dipanggil ke Saya sini tidak sebagai representatif dari partai anak muda, rakyat biasa, ya, yang masuk ke dalam koalisi Indonesia Maju. Step by step yang akan kita kerjakan atau program-program yang akan dilaksanakan oleh tim pemenangan Prabowo Gibran itu tadi pertama, kedua sampai ke-17 itu untuk kembali lagi dirasakan oleh masyarakat Indonesia untuk menjemput yang namanya Indonesia Emas seperti itu. Oh, gitu. Kita ya walaupun irasional ya. Walaupun irasional. Bukan Tapi ya, irasional. kita tetap, kami tetap menghargai. saya sebagai representatif daripada partai itu, ya, partai yang sudah jelas mendukung pasangan Gibran dan Bapak Prabowo. Ya kita kembali lagi berarti sudah ada yang namanya Anak muda itu ada namanya muda itu konsisten kepentingan partai yang bisa diakomodir oleh pasangan Prabowo dan Gibran. Nah, sementara saya tangkap dari bahasa yang keluar dari pernyataan teman Ganjar yaitu Bung Aldi hari ini, selain daripada dia aktif dalam relawan pemenangan Ganjar Mahfud ini, ideologisasi dan ada tidak hal yang lain yang menjadi tujuan pemenangan ini selain daripada representatif daripada keinginan pribadi? Ya? kami akan mengatur undang-undang kepemudaan. Kita akan mendorong soal Sudah itu. ada. Bagaimana betul-betul anak muda ini diberikan wadah. Bagaimana betul-betul anak muda ini PSI dan Prima membuka ruang, diberikan peluang terhadap itu. Iya, dia menggagas soal itu, tapi dia menaruh harapan pada orang yang salah. Apakah betul? Apakah bisa? Apakah mampu betul-betul? Salah tidaknya itu di belakang? bukan. Tidak boleh bisa begitu lah. Salah dan benar itu ada di persidangan. Karena itu adalah hasil harapan persidangan, rakyat. men. Itu adalah harapan rakyat, bos. Dan itu harus betul-betul diperjuangkan. Dan tidak bisa dititipkan pada orang yang salah. Karena ini adalah suatu harapan masyarakat. Harapan dari rakyat. Ya. Apakah saya pilih salah satu calon? Salah. Tidak kan? Ketika program perjuangan daripada Partai Prima itu bisa diakomodir oleh Saya akui soal gagasan, soal ide dari kawan-kawan Prima soal itu. Yang saya pertanyakan adalah ide dan gagasan itu kemudian dititipkan kepada siapa? Ya otomatis dititipkan kepada capres dan cawapres Prabowo Gibran ini. Nah, secara objektif, apakah gagasan itu betul-betul bisa didorong? Apakah gagasan itu betul-betul senasionalis bisa apa? realisasi soal itu? Ya. Karena kenapa? Sebelum bicara soal itu, sebelum kita menitipkan harapan dari rakyat, itu harus kita bisa betul-betul melihat situasi objektif dari sosok yang kemudian yang bisa kita percayai terhadap itu. Sama dengan umpama, contoh sederhananya begini, dalam tata pergaulannya kita sesama anak muda. Saya ada uang ini ya. Saya ada uang ini. Saya tidak mungkin menitipkan uang ini kepada orang, ya walaupun teman tidur saya, tapi saya sudah tahu dia orangnya nyabu, dia orangnya penjudi. Tidak mungkin saya mau titipkan sama dia. Jangan sampai uang yang kemudian saya titipkan ini itu dia pakai nyabu, ya, dia pakai judi. Berbeda kepada ketika teman saya yang saya hadapi itu bukan pemain judi,
bukan pemain narkoba, ya pastilah saya lebih percaya ke dia lah untuk menitipkan uang saya. Ya, karena kenapa? Jadi uang ini pasti akan bertahan karena dia bukan penjudi, bukan peminum, bukan perokok, apa segala macam. Mau lari kemana uangnya, Pak? Ceritanya begitu. Sederhananya begitu. Jangan sampai ya inilah yang dipercaya ini kawan untuk simpan uang selain daripada ketakutannya menyimpan. Tidak, maksudnya begini, Ya, ada minimal ada bargaining awal lah. Ada data faktual awal yang kemudian mendorong kita untuk menaruh kepercayaan, menaruh harapan kepada orang tersebut. Iya kan, biar berbeda. Tidak ji kasih ke uangmu. Sini uangmu, tidak berhenti mak nyabu, tidak menjudi mak, tidak minum mak. Sini uangmu saya pegang. Itu kan beda halnya, Pak. Masa kita mau dorongkan harapan? Ada juga analogi. Jelas-jelas. Ada juga analogi. Belum menjabat tapi banyak intrik-intrik negatif, banyak rekayasa negatif yang kemudian untuk bagaimana memuluskan jalannya. Nah, inilah yang kemudian harus kita terjemahkan, harus kita buka bahwa kita harus mampu melihat situasi yang objektif. Kita harus mampu menilai sosok mana yang sebenarnya mampu untuk kita dorong. Sosok tokoh seperti apa yang kemudian harus kita percayakan untuk itu. Kalau Bapak Prabowo berbicara soal ketahanan pangan, ya saya masih ragu-ragu soal itu. Karena kenapa? Dulu ada program soal itu, bagaimana ketahanan pangan harus dijadikan kekuatan modal utama untuk menyelamatkan bangsa ini dari krisis, sehingga kita tidak impor lagi. Diberikanlah harapan itu, diberikanlah kepercayaan itu untuk bagaimana merumuskan idenya mereka untuk membangun food estate. Tapi sampai hari ini mangkrak. Wah, berat juga Pak. Masa kita mau terjebak pada lubang yang sama, kira-kira gitu. Ya, dan harapan saya tidak menggugat apa-apa dari sini. Saya hanya menggugat atau bagaimana melihat cara pandang kawan-kawan, ya, melihat cara pandang kawan-kawan ini. Apakah memang jangan sampai kita memperjuangkan soal gagasan kerakyatan, kita harus hidup di tengah-tengah masyarakat tapi tidak mampu membawa haluan itu kemana arahnya. Saya juga takutkan pada teman-teman Ganjar yang dimana dalam menyimpan atau memberikan harapan kepada orang yang dititipkan itu lebih bahaya, men. Nah, sementara ini poros 202 Gibran Rakabuming dengan Bapak Prabowo itu sudah jelas bahwasanya melanggar apanya, men? Melanggar apanya? Persoalan pencalonan atau apa itu kembali lagi saya sampaikan di sini. Silakan gugat kalau misalkan itu yang menjadi persoalan. Ini bukan soal menggugat. Yang saya mau sampaikan, yang mau saya sampaikan ini ketakutan saya juga teman-teman Ganjar menggugatnya, memberikan harapan kepada orang yang dititipkan. Artinya begini. Gitu ya. Sementara Prabowo adalah salah satu figur pelaku atau ketua daripada salah satu partai. Artinya begitu. Sederhananya begini, saya mau bertanya. Sederhananya ini penggeraknya atau ketuanya. Ketua partai bukan anggota partai, apalagi orang titipan. Nah, isi dari relawan teman Ganjar ini adalah anak-anak muda, ya, tidak punya kepentingan apa-apa, bukan lahir dari pemerintahan, bukan lahir dari elit. Ya, tapi teman Ganjar ini, relawan teman Ganjar ini diisi oleh anak-anak muda yang punya inisiatif, anak-anak muda yang punya imajinasi politik untuk berbicara bagaimana Indonesia ke depan. Kan tidak punya kepentingan apa-apa. Kalau bicara soal yang pengisinya ini teman Ganjar dari rakyat biasa, Prima lebih parah. Diisi oleh orang-orang yang notabene-nya itu makanya pedagang asongan, karena kita sama-sama dari rakyat biasa. Saya pun juga pemuda yang tidak punya kita sama-sama dari rakyat biasa. Marilah kita sama-sama menginsafi ya bahwa harapan rakyat harus harus mendukung Prabowo Gibran dalam menyambut atau menyongsong Indonesia Emas di 2045. Nah, sementara teman Ganjar ini katanya tidak ada kepentingan. Baik, dalam hal ini saya secara pribadi memandang di luar daripada partai Prima yang salah satu partai yang masuk dalam koalisi, itu bingung juga kalau misalkan tidak ada capaian lain gitu ya.
Nah, sementara kalau Partai Prima bicara dalam hal ini program-program yang dari dulu terbentuknya Prima, saya tidak yang diisi oleh rakyat saya biasa, tidak meragukan itu. Yang saya ragukan yaitu adalah ingin terbebas daripada yang namanya tadi krisis ekonomi, pemberantasan korupsi, pendidikan yang layak, petani yang dapat hasil panen yang memuaskan, hilirisasi pertambangan dan lain sebagainya. Untuk kedepannya ini Indonesia diharapkan di tangan Prabowo Gibran itu menjadi salah satu negara dalam dunia yang termakmur, ya. Ya, kalau step by step Ganjar itu tidak ada capaian ke sana, untuk apa diperjuangkan? Karena persoalannya dalam menuntun Indonesia ke arah yang lebih baik atau lebih maju itu kudu mempunyai langkah-langkah yang jadi efektif. Kemarin gini, gitu. saya ke pasar bersama istri saya, itu belanja kebutuhan dapur. Nah, jadi ada pendiskusian masyarakat. Kenapa mau pilih Prabowo? Karena gemoy dia. Nah, ini yang satu lagi, kenapa mau pilih Ganjar? Karena Bapak Ganjar itu orangnya cerdas, orangnya visioner. Kenapa mau pilih itu? Mahfud MD itu, dia bisa menjabarkan itu, Pak. Karena kenapa? Sampai hari ini kita tidak ada kemudian hasil track record dari kedua paslon. Prabowo Gibran ini bisa dipresentasikan dengan baik. Semua hanya dalam bentuk apologi. Berbeda kemudian dengan Bapak Mahfud MD, ya. Kalau masyarakat siapa? Bagus itu Mahfud MD. Ini bicara rakyat, bagus itu Mahfud MD. Kemarin waktu kasusnya Sambo, dia itu yang paling ini untuk bagaimana mengadili Sambo itu. Nah, itu yang tapi ketika bicara Prabowo, ibu bilang bagus itu Prabowo, gemoy. Loh. Jadi artinya tidak ada politik dari pandangan politik masyarakat. Artinya tidak ada biasa memandang dari gemoy-gemoynya saja, ya. Bakal capres capres dengan cawapres yang nanti sampai Bapak ini ikut karena bukan persoalan itu. Nah, yang tanggapan daripada masyarakat melihat cawapres nomor 2 ini gemoy ataupun sebagainya, terlebih pandangannya masyarakat kepada 03 Ganjar. Itu juga teman saya lebih gemoy lagi. Nah, bahwa pemilih atau masyarakat di luar sana melihat 02 yaitu Prabowo sebagai orang gemoy, ya dekat-dekat ini. Tapi coba kita kilas balik ke belakang. Prabowo adalah salah satu orang tahu dia gemoy karena kenapa? Tidak ada yang bisa dipresentasikan cuma gemoy. Tidak. Letnan Jenderal beliau tidak bisa dipungkiri bahwasanya ketegasan dan kepribadian dia bisa menggugah masyarakat dengan mengenalkan dirinya yang gemoy. Padahal di sisi lain ketika kita melihat ke belakang, di sisi lain ketika ditanya ketegasan dan bisa menjabarkan hal situasi politik di Indonesia, bisa merangkul atau tidaknya, nasionalis atau tidaknya ini Prabowo sudah jelas. Bahwasanya orang dari militer itu nasionalis. Yang tergambar di dalam sisi nasionalis Prabowo itu adalah NKRI harga mati, hanya bicara soal teritorial lah. Nah, kenapa saya bilang begitu? Kenapa saya bilang begitu? Kita kan purnawirawan. Kita merefleksi dia dari sudah belakang. menjadi calon presiden. Nah, yang dikerumuni atau yang ditemani oleh teman-teman yang notabene-nya paham kondisi sosial yang pernah di orang-orang yang pernah dipukuli sebelum reformasi, ya. Orang-orang saya rasa kalau yang begitu yang namanya juga semua pada masanya kita di mana masanya kita maafkan soal itu, kita maafkan tidak tapi tidak lupa ini karena semua akan terekam dan tidak bisa dihapus. Apa yang menjadi rekamannya ini kawan sehingga menaruh harapan kepada orang titipan. Maksudnya ke Ganjar ini. Gini ya. Beliau oke lah.
di mana titipan. representasi dari titipan itu. Oh iya. Ya, di mana dikatakan sebagai orang titipan. Saya sudah mengulas dan saya sudah membaca buku hasil karya jejak perjalanan Bapak Ganjar Pranowo. Ada sampul bukunya itu hitam putih. Oh, belum Ganjar. dititip itu. Hitam putih Ganjar Pranowo. Dia terbitkan. Sudah dia terbitkan sampai Pada hari saat ini. Dia belum dititip. sudah jadi PD, dia sudah berada, dia sudah menjadi kader partai. Enggak, Dia maksudnya sudah menjadi kader belum jadi partai. capres. Begini, Ya. statement soal beliau adalah petugas partai, ya kan? Beliau adalah petugas partai itu positioning dia sebagai kader partai dan itu adalah di internal partai, ya kan? Itu yang pertama. Dan yang Perlu kedua, digarisbawahi juga, Iya. Ketua Aldi. Petugas partai yang Belum. sampai hari ini belum saya ketika dititipkan selesai. sebagai pembawa harapan masyarakat, bahaya. Ini yang tadi saya sampaikan, bahwasanya Semua- jangan memberikan harapan kepada orang titipan. Jangan sampai orang titipan ini membawa ke masalah yang baru gitu ya. Nah, sudah jelas bahwasanya ketika Prima masuk dalam koalisi Indonesia Maju itu memberikan harapan kepada orang yang jelas. Maksud jelasnya ini Gimana adalah jelasnya dah? dia bukan lagi boneka. Dia ketua. Dia mempunyai hak prerogatif sebagai ketua partai. Semua orang punya hak begini saja. Sederhananya begini. Ya. Sederhananya begini. Yang terakhir, ya. Dan semoga ini tidak menjadi polemik di luar. Iya. Ini saya analogikan Bapak Jokowi yang dulunya selalu diklaim sebagai orang partai atau diklaim Sudah dinyatakan sama Tidak begini. ketua umum daripada Iya. partai. Dia adalah Dia sudah menjabat sebagai presiden. Tapi pas dia di pidato Belum. dia disampaikan Belum. bahwasanya kau itu sebagai petugas. Iya. Dalam artian bahasa konotasi seperti itu. Ya, saya yang gerakan kau. jadi gini. Nah, makanya saya sambil contoh Jadi gini. ketakutan saya kepada teman-teman yang mendukung Siapa? Ganjar itu janganlah sampai menaruh harapan kepada orang titipan, itu lebih bahaya, men. Ya. Karena jangan sampai ini Harapan kita pupus. bukan harapan ini Ya, tadinya mudah-mudahan. A jadi D. Ya mudah-mudahan Karena juga lewat beberapa Bapak Gibran tangan. ini Ya, bukan beberapa titipan tangan. dari paman. Nah, jadi begini ya, saya jelaskan, saya lanjutkan di awal ya. Ini semoga tidak jadi polemik di luar. Nah. Bapak Jokowi itu selalu disebut oleh Ketua Umum PDI kau adalah petugas partai, iya. Ya. Tetapi di samping itu Bapak Jokowi ini melakukan aktivitas pembangunannya positif. Semua terrealisasi dengan hampir semua terrealisasi dengan baik. Pada saat dia menjadi diklaim sebagai petugas partai, ya kan? Tapi Ketika dia lepas dari identitas itu, ya dinasti menguat. Artinya apa? Pengawalan PDIP pengawalan bukan di negara yang menganut demokrasi. Wah, ini apologinya sudah kemana-mana. Jelas, dinasti. Demokrasi kita demokrasi apa, men? Demokrasi terpimpin, men. Ini yang salah ini yang salah. Demokrasi kita menganut asas demokrasi liberal. Kalau kita bicara soal demokrasi terpimpin, itu berarti kita ada sekat di dalam, ada perdana menteri di dalam. Itulah kegagalan dalam berpikir, dalam melihat tatanan demokrasi. Justru hari lebih ini. bahaya ketika kita Di situ. menganggap bahwasanya Di situ. demokrasi Indonesia ini liberal. Lebih bahaya. Edukasinya seperti itu. Ya, itu nih makanya jangan sampai Gambarannya demokrasi terpimpin kayak gimana kira-kira? Nah, sekarang begini. Demokrasi terpimpin kayak gimana? Kalau demokrasi liberal, menurut pandangan saya, siapapun yang dianggap sebagai tetua, ya, sebagai yang menitipkan, itu bisa saja masuk ke dalam ranah hak prerogatifnya seseorang, yaitu bisa saja masuk ke dalam pengaturan atau Demokrasi liberal itu semua orang punya hak yang sama. Sederhananya seperti itu. Ini saya beritahu ya, supaya saya luruskan ini. kebebasan, men. Iya, semua sama, semua setara. Semua sebagai bangsa negara. Berbeda kemudian dengan demokrasi terpimpin. Minusnya
berbeda kemudian dengan demokrasi terpimpin. Makanya dalam perumusannya demokrasi ini kemudian dibatasi oleh kekuatan-kekuatan hukum. Ya, demokrasi ini dibatasi dengan kekuatan-kekuatan hukum. Nah, yang sebenarnya sudah menabrak semua itu, bagaimana demokrasi ini di luar lagi pada koridornya itu pasangan Prabowo. Karena kenapa? Hukum sudah ditabrak, Pak. Padahal batasan terhadap demokrasi itu untuk bagaimana memfilter atau membatasi bagaimana demokrasi ini bisa berjalan dengan baik, itu ada kekuatan hukum yang kemudian membatasi itu. Tapi hari ini dibawa semua. Iya, ya makanya itu Prabowo Gibran yang tabrak, bukan Ganjar Mahfud. Iya kan? Itu kembali lagi kalau misalkan itu yang menjadi perdebatan yang alot dan tidak diterima oleh teman-teman Ganjar, ini silakan ada ini negara demokrasi ya kan? Ini negara demokrasi, tapi tidak bagaimana pemimpin itu haruslah kemudian menjadi panutan, haruslah kemudian menunjukkan hal-hal yang sifatnya positif kepada masyarakat, harus mampu mengedukasi masyarakat lewat tindakan positif, tindakan yang membangun. Janganlah kemudian baru menjadi calon pemimpin itu kemudian menunjukkan hal-hal yang sifatnya negatif kepada masyarakat, menunjukkan intrik-intrik negatif, bagaimana memodifikasi tatanan hukum negaranya kita. Negaranya kita ini didesain sedemikian rupa untuk meloloskan satu orang ini, Pak. Nah, ini yang menjadi problem. Makanya bagi siapa? Bagi siapa problemnya? Bagi kita semua lah. Kalau misalkan semuanya ini tidak menginginkan, silakan ajukan gugatan. Begini. Sebelum sekarang prosesnya ini kan itu sudah menjadi pasangan calon presiden dan wakil presiden. Nggak bisa gitulah. Masa kita mau sudah masa kampanye, kita kembali lagi ke proses pencarian pencalonan. Ya karena memang nanti kalau misalkan nanti proses lagi flashback, nanti silakan kembali lagi lakukan gugatan bagi mereka yang tidak sepakat. Karena nanti proses penetapan calon baru ada ketuk palu, Pak. Makanya kepepet ngapain merespon soal itu. Ya cukuplah masyarakat yang melihat itu. Yang persoalan ini pada malam hari ini yang mau kita bahas adalah mau kemana ini Indonesia ketika dipimpin oleh Ganjar Mahfud, Anies dengan Caimin dan Prabowo Gibran. Sudah jelas juga bahwasanya hari ini Gibran dan Indonesia mau dibawa kemana? Ya, Indonesia demokrasi kita. Nah, sekarang kalau Prabowo Gibran sudah mempunyai titik capaian, yaitu strategi bangsa menuju semua orang bisa membangun semua orang sekarang strategi. Jangan sampai Ganjar itu tidak mempunyai capaian selain daripada menegakkan supremasi hukum dan lain-lain. Lebih rekam jejak Mahfud MD, rekam jejak Mahfud MD, rekam persoalan yang menjadi capaian Ganjar Pranowo itu lebih tebal dibandingkan Prabowo Gibran. Itu saja. Coba buka semua. Yang paling tebal dalam muatan rekam jejak itu adalah kedua pasangan calon itu. Berbeda kemudian kalau kita mau membuka jadi kalau itu mau kita buka, kita mau buka satu itu persoalan tebal dan tipisnya. Ya itu membukti tidak rekam jejak itu membuktikan sosok yang paling tepat. Nah, yang jadi persoalan ini jangan sampai titipan. Tidak ada jangan sampai titipan. Persoalan kita menitip harapan kepada orang titipan itu lebih bahaya, men. Itu saya sekali lagi bahasannya. Jokowi umpama, ya. Jokowi ini kita lihat juga. Jokowi yang dari dulu selalu dilekatkan identitas sebagai petugas partai oleh Ibu Mega, ya, tapi capaiannya jelas. Ya, capaiannya jelas, tapi ketika mendekati pemilu dan tidak mau lagi dikatakan sebagai petugas partai, ya, dia tabrak kanan kiri semua, Pak. Ini jelas. Siapa yang mau membantah itu? Jelas semua. Artinya apa? Masih mending dikatakan sebagai petugas partai daripada mengobrak-abrik bangsa ini. Nah, apa yang dilakukan juga ketika Ganjar Pranowo ini ketika duduk jadi presiden dan dikatakan sebagai petugas partai, apakah dia melanggar aturan dari itu kan sudah jelas. Soal bantahan itu, makanya saya bilang gini, bedanya kami yang ada di teman Ganjar ini, kami mencoba mengulas
kami coba mengkoreksi. Betul tidak dia betul tidak dia adalah petugas partai? Sudah jelas petugas partai dia. Artinya begini, ya dia petugas partai, tapi apakah dia adalah titipan? Apakah dia boneka? Ini beda petugas partai dengan boneka, beda. Belum. Tidak, belum dulu. Pak. Sudah terbukti di 10 tahun dia menjabat di badan legislatif. Semua aturan, semua beberapa perundang-undangan dia perjuangkan. Buka sendiri situ. Di masa kepemimpinan eksekutif dia menjadi gubernur selama 10 tahun di Jawa Tengah. Apakah ada dari situ di luar dari apa yang menjadi keinginan masyarakat? Bisa dibuktikan dan semua terbukti jelas secara faktual, secara tertulis, de facto dan de jure sudah membuktikan soal itu. Oke lah, kalau dia dikatakan sebagai petugas partai, oke monggo, tapi buktikan juga. Kita harus real melihat itu. Apakah dia dari rekam jejaknya betul-betul dikontrol oleh kekuatan partai ataukah kekuatan partai ini betul. Jadi begini, Prabowo yang didampingi oleh beberapa partai ini ya sama halnya dia akan digiring oleh 9 partai ini, tapi yang terpenting adalah apakah gagasan dari 9 partai ini, ya gagasan dari 9 partai pendukung dan partai pengusung ini adalah gagasan yang berbasis kerakyatan. Begitupun sebaliknya dengan PDIP. Ya, PDIP, kemudian saya bukan kader PDIP, tapi saya bisa melihat secara konkret apa yang sudah dijalankan oleh Ganjar Pranowo dan Profesor Mahfud MD. Saya tidak melihat bahwa dia adalah boneka partai, dia adalah kontrol kekuasaannya sepenuhnya dikontrol oleh partai. Saya tidak melihat itu karena segala agenda perjuangan yang kemudian dilakukan oleh Bapak Ganjar Pranowo ini adalah gagasan-gagasan yang berbasis kerakyatan. Oke lah, cap itu silakan mau mengatakan dia sebagai apa, tapi secara positioning, secara objektif kita melihat bahwa ya perjuangan Bapak Ganjar Pranowo adalah real perjuangan yang diinginkan oleh masyarakat secara luas. Silakan buka, ada bukunya, nanti saya kirimkan. Bukunya itu hitam putih Ganjar Pranowo. Bagaimana buku itu mengulas semasa kepemimpinannya dari legislatif hingga badan eksekutif di Jawa Tengah, dan itu secara real diulas dalam perjalanan dan perjuangan dia selama memimpin Jawa Tengah, dan tidak terbukti bahwa dia ada di bawah controlling partai. Oke lah, dia tetap melakukan putusan, tetap melakukan pertimbangan, perundingan dengan orang-orang yang berada di dalam partai, tapi dia selalu mengedepankan prinsip-prinsip yang berbasis kerakyatan, dan itu terbukti. Tidak belum dalam bentuk apologi, ini terbukti. Kita bisa sama-sama menguji itu. Nah, berbeda kemudian kalau kita hanya bicara soal prinsip demokrasi. Ya demokrasi kita demokrasi liberal, itu kita tidak bisa sanggah, bukan demokrasi terpimpin, salah itu. Kita menganut asas demokrasi liberal. Karena kenapa? Semua orang punya hak yang sama. Bebas untuk meluapkan gagasannya, bebas untuk berbicara dan mengajukan gagasan dan pendapatnya. Tetapi di dalam itu ada kemudian prinsip yang harus dibatasi dari situ, yaitu apa? Kekuatan hukum. Nah, itulah yang kemudian diperjuangkan oleh Bapak Mahfud MD. Bagaimana menggagas dan mengkonsepsikan kekuatan hukum ini harus tetap tegak, lurus, sejalan, sehingga demokrasi kita itu ada batasan dan demokrasi kita tetap sehat. Nah, hari ini kita telah diperhadapkan oleh salah satu pasangan calon, dan hukum saja dia tabrak kanan kiri, Pak. Hukum saja dia bisa rekayasa seenak perutnya begitu. Kalau kekuatan hukum kita sudah seperti itu, maka carut marutlah demokrasi dan politik di bangsa ini. Itu dari saya. Sudah. Ya. Kita kembali lagi bahwasanya dari trik record yang tadi dibahasakan oleh teman Ganjar, Bung Aldi, melihat itu sebelum masuk dalam pencalonan. Iya. Karena tidak ada yang kita bisa lihat. Apa yang bisa controlling partai dan lain-lain. Yang bisa kita lihat. Ya, yang lain-lain. Ketika ini jadi presiden, ketika ini menjadi presiden. Tidak ada yang bisa kita lihat. Yang bisa kita ukur adalah masa lalunya. Ya. Nah, sekarang pertanyaan sederhana dari teman-teman Ganjar melihat daripada flashback Prabowo seperti apa?
Maksudnya? Seperti apa pandangannya kawan melihat daripada Prabowo di masa lalunya yang hari ini bicara soal kedisiplinan, tegas dan berkarisma dan mempunyai ciri khas sekarang bagi Dia itu melekat karena ketika dia disuruh pidato, ya dia hanya berjoget, Pak. Dia berjoget, hancur bangsa dia berjoget, Bu. Hanya ingin memberikan edukasi kepada masyarakat bahwasanya berpolitik tidak tegang, Ya, tidak selalu beda tegang. konteks lah. Nah, tapi ketika dia diberikan ketika dia diberikan pertanyaan soal kebangsaan dan capaian mau dibawa kemana ini Indonesia, dia jawab dengan tegas. Mau dibawa kemana? Seperti apa? Dia mempunyai langkah taktis, gitu. Nggak sama seperti teman-teman Ganjar yang katanya diisi oleh masyarakat biasa yang hanya yang tidak mempunyai kepentingan. Nah, sekarang partai-partai yang masuk dalam koalisi di pemenangannya Prabowo Gibran itu diisi oleh orang-orang yang mempunyai kepentingan berdasarkan analisis dari kerakyatan. Dan alhamdulillahnya Prabowo dan Gibran ini kepentingannya salah. dianggap bisa melanjutkan estafet kepemimpinan yang dianggap bahwasanya pada masa hari ini atau sebelumnya presiden sebelumnya itu belum tuntas seperti itu. Nah, yang belum tuntas yang mana? Kedudukan daripada Prabowo sebagai ketua partai itu mempunyai ketegasan, mempunyai hak prerogatif. Apalagi nanti ketika dia duduk sebagai presiden, tidak ada lagi yang namanya intervensi. Apalagi tadi dibahasakan dari Bung Aldi bilang nanti digiring oleh 9 atau partai yang berkoalisi dengan mereka. Partai yang masuk dalam koalisi itu sudah menawarkan atau memberikan gagasan dari setiap partai. Dan alhamdulillahnya itu memang diterima oleh Ganjar, presiden. Ganjar juga bisa menerima itu. Bukan presiden ya, tapi ini sudah 2 kali dikatakan presiden padahal belum. Tapi semoga jadi presiden betul. Semoga tidak kalah. Amin. Kalau kalah lagi ya 2024. 2029. Soal konsistensi daripada beliau Prabowo Subianto itu bukan lagi 1-2 kali dia ikut kontestasi politik. Jadi sudah bisa kita ukur bahwasanya ketika saya atau partai Prima masuk dalam koalisi, apanya yang kita bisa ukur? Kekalahannya. Hanya memilih orang terbaik dari yang kekalahan harus diukur. Apanya? Kekalahan Kan berapa kali sudah kali karena maju pada saat kontestasi. itu yang terbaik daripada yang baik. Nah, sekarang dari 3 calon ini Prima masuk dalam koalisi Prabowo Gibran yaitu karena memilih orang yang terbaik daripada yang baik. Yang mana yang terbaiknya? Prabowo Gibran lah. Itulah kalau dia yang terbaik, kalau memang yang terbaik ya pasti memberikan hal-hal yang sifatnya positif. Mungkin itu saja. Dengan menawarkan gagasan membawa Indonesia. Saya tidak pernah melihat pidato yang runtut dari ini terus terang ya. Saya tidak pernah melihat pidato, saya tidak pernah melihat dari posisi penyampaian boleh kalah. komunikasi kalah. Tapi dalam konsep bernegara apa yang kita mau ukur? Dalam konsep bernegara dan capaian Rekam jejaknya tidak ada yang kita ukur, cara ngomongnya tidak ada yang bisa ukur, yang bisa kita ukur lagi gemonya saja. untuk saat ini. Tapi kita melihat flashback karena kawan juga melihat daripada latar belakang kedua calonnya Bapak kan. Kita juga melihat bahwasanya kalau kita mau pastikan bagaimana dia berbuat di masa depan, kita lihat hari ini. Ya. Kita kan belajar dialektika ini. Iya, kita diantar oleh sejarah yang membentuk, yang mengkonstruk kehidupan masyarakat hari ini tuh tidak terlepas dari sejarahnya kita. Ya, masa depan itu akan terukir, itu diukir sejak hari ini. Nah, kemudian kalau Bapak Ganjar, dalam politik ini Bapak Ganjar ini jelas dia dinamis, men. Iya, dinamis. Ini person. Iya, memang personnya Ganjar itu bagus, tapi memang ketika dinamis. dia dititip oleh seseorang. Ya, saking dinamisnya ya tengah malam ketuk palu ya kan.
ini dinamisnya tidak elok gitu kan. Persoalan Dinamisnya itu saya kembali lagi komunikasi. kepada teman-teman yang memilih Ganjar maupun yang lain selain daripada Prabowo Gibran yang tidak apa Dinamisnya kita harapannya ya bagaimana Bapak Ganjar Pranowo sebagai seorang tokoh sosok yang punya tokoh pemimpin yang strategik dan didampingi oleh Bapak Mahfud MD sebagai sosok pemimpin yang populis. Jadi konkret kedua ini. Memang konkret. Kalau Prabowo dilihat orangnya sangat nasionalis, tegas dan disiplin. Saya tidak melihat itu. Karena berangkat dari kesatuan. Nah, ditambah lagi dengan ini yang salah ini. Saya tidak melihat apa ya? Di mana sisi apalagi bahas soal strategi. Seorang prajurit sudah paham dalam strategi perang. seorang aktivis pun begitu, Pak. Saya kira seorang Itu lain. aktivis lebih paham soal itu. Itu bagiannya prima itu. Karena diisi oleh teman-teman aktivis, ya. Di Ganjar Pranowo juga dipenuhi oleh tokoh-tokoh aktivis dan dipenuhi oleh tokoh-tokoh dari purnawirawan. Jadi saya malam hari ini ketika saya ditanya kenapa pilih Gibran dan Prabowo, Prabowo Subianto dan Gibran, karena saya melihat Partai Prima masuk dalam koalisi memilih pasangan yang terbaik dari yang baik. Sudah. Karena kami siap memenangkan pasangan calon 02 yaitu Prabowo Gibran membawa Indonesia kepada Indonesia Emas 2045 dengan capaian-capaian atau langkah taktis, langkah strategis yang sudah dibangun dengan beberapa program yang berdasarkan keinginan daripada masyarakat Indonesia. Oke, ya itu tadi penjabaran dari Bung Gio tentang Prabowo Gibran walaupun sedikit tidak objektif. Ya. Wah, Mungkin sekian hari ini tidak bisa disampaikan seperti itu, men. Biarkan teman-teman yang di luar sana menganggap ini objektif atau tidak, karena persoalannya yang dibahasakan atau disampaikan oleh Bung Aldi, saya punya kawan ini dalam mendukung Ganjar Mahfud itu tidak ada kepentingan, omong kosong, men. Kalau menurut saya ya pribadi, karena kita dalam bermanuver atau memenangkan salah satu calon, apalagi ini presiden, tidak ada capaian seperti itu. Waduh, kita sebagai rakyat, saya masuk dalam kepartaian dan partai ini adalah partai ini mempunyai program kerakyatan dan alhamdulillah sudah diakomodir oleh Prabowo Gibran. Kenapa tidak all in untuk Prabowo Gibran 2024? Oke. Pendiskusiannya cukup alot teman-teman. Jadi ya saya harap juga kawan-kawan objektif dalam melihat itu. Jadi itu tadi pesan terakhir dari salah satu pendukung Prabowo Gibran, dan penutup dari saya, pejuang dari Bapak Ganjar Mahfud MD. Dan hari ini kita teman-teman milenial harus melihat dalam dua sisi mata koin. Hari ini kita membutuhkan sosok pemimpin yang visioner, sosok pemimpin yang strategik, dan sosok pemimpin yang populis. Dan saya kira Bapak Ganjar Pranowo dan Mahfud MD memiliki keduanya masing-masing. Sekian pada hari ini. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.